Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat jasmaninya, sehat rohaninya, sehat ekonominya. Amin. Alhamdulillah semuanya pada sehat, jasmaninya, rohaninya, juga ekonominya. Semoga kamu sehat semuanya, terutama juga di rumah ya, kakaknya, adiknya, orang tuanya terutama, semoga sehat semuanya, panjang umur dan diberi kesehatan ekonominya untuk kalian bersekolah. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu. Silakan disiapkan Daniel selaku ketua kelas. Semuanya siap, rap, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam lillahi habibina. Oke, alhamdulillah sudah berdoa. Semoga kalian sehat. Tadi sudah berdoa bersama. Selanjutnya Pak Guru absen dulu. Alisna Adnaini, Hasna Nabila, Dafahus Fityanul Atiyah, Fanan Afandi, Irman Sadili Azhar, Laila Salisatul Fatina, M Danil Faiza, M Zidni Ilman, Matsla Rizkiyah, Malka Yusuf, Mainanda Cahyani, Muhammad Asrori, Muhammad Rifki Ibrahim, Najmatuz Zahwa, Naila Syarofa Ramadhani, Nurul Alifa, Raisa Agustina. Oke, berarti ada dua anak yang tidak hadir. Memang sudah kirim surat ya. Semoga yang sedang sakit cepat diberi kesembuhan, amin. Selanjutnya sebelum Pak Guru memberikan materi atau mulai pelajaran, yaitu pelajaran yang hari ini Pak Guru sampaikan adalah pelajaran pendidikan Pancasila. Akan tetapi sebelum kita mulai, yuk supaya kamu badannya rileks, pikirannya jernih, kita bersama-sama untuk ice breaking dulu. Iya. Yuk kita bersama-sama ice breaking. Tangan diputar. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. digoyang. Digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas. Diputar-putar, diputar ke bawah. Diputar-putar, diputar ke kanan. Diputar-putar, diputar ke kiri. Oke.
Ya, sudah duduk, sudah fresh pikirannya, sudah fresh badannya. Selanjutnya, apa yang akan Pak Guru sampaikan pada materi PKN hari ini adalah tentang gotong royong. Apa? Gotong royong. Karena manusia itu adalah makhluk sosial. Makhluk sosial. Namun sebelum Pak Guru menjelaskan tentang manusia sebagai makhluk sosial, yang mana nanti makhluk sosial itu butuh gotong royong, silakan kalian untuk bisa menonton video ya, menonton video yang Pak Guru sajikan. Silakan pulpennya disiapkan, bukunya disiapkan, catat sesuatu yang sekiranya penting ya. Kita akan membahas mengenai manusia sebagai makhluk sosial. Tujuan dari pembahasan materi kali ini agar kalian menyadari pentingnya keberadaan manusia lain di dalam kehidupan, dapat bersosialisasi dengan wajar, serta menjalani hubungan baik dengan orang lain yang sesuai dengan kaidah atau etika pergaulan. Manusia tidak bisa hidup dalam kesendirian, karena manusia saling membutuhkan satu sama lain dalam berbagai bidang kehidupan. Manusia juga memiliki keinginan untuk bersosialisasi dengan sesamanya. Ini merupakan salah satu kodrat manusia, yaitu butuh berkomunikasi dan bersosialisasi. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya pun, manusia tidak lepas dari saling berinteraksi, karena tidak mungkin rasanya seseorang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa campur tangan orang lain. Karena berbagai alasan itulah, maka manusia disebut makhluk sosial. Apa artinya? Yuk kita bahas lebih lanjut. Manusia sebagai makhluk sosial. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, makhluk sosial adalah manusia yang berhubungan timbal balik dengan manusia lain. Menurut Eli M. Setiadi, makhluk sosial adalah makhluk yang di dalam hidupnya tidak bisa melepaskan diri dari pengaruh orang lain. Dan menurut Dr. Ganes Garang, makhluk sosial adalah makhluk berkelompok yang tidak mampu hidup menyendiri. Dapat disimpulkan bahwa manusia dikatakan sebagai makhluk sosial dengan beberapa alasan, yaitu 1. Ada dorongan untuk berinteraksi. 2. Manusia tunduk pada aturan norma sosial. 3. Manusia memiliki kebutuhan untuk berinteraksi dengan satu sama lain. Dan yang keempat adalah potensi manusia akan benar-benar berkembang apabila ia hidup di tengah-tengah manusia. Manusia sebagai makhluk sosial artinya manusia sebagai warga masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak dapat hidup sendiri atau mencukupi kebutuhan sendiri. Meskipun dia mempunyai kedudukan dan kekayaan, dia selalu membutuhkan manusia lain. Setiap manusia cenderung untuk berkomunikasi, berinteraksi, dan bersosialisasi dengan manusia lainnya. Dapat dikatakan bahwa sejak lahir, dia sudah disebut sebagai makhluk sosial. Berikut penjelasan mengenai ciri-ciri manusia sebagai makhluk sosial. Gotong royong. Gotong royong adalah salah satu contoh nyata bahwa manusia adalah makhluk sosial. Di dalam kegiatan gotong royong, manusia akan saling membutuhkan, sehingga akan saling membantu. Gotong royong juga meningkatkan solidaritas antar masyarakat. Contoh kecil dari kegiatan gotong royong adalah membersihkan lingkungan sekitar bersama-sama. Mentaati peraturan. Sikap atau bentuk ketaatan yang dilakukan oleh masyarakat sekitarlah yang menjadi contoh bahwa manusia adalah makhluk sosial. Sikap mentaati peraturan atau tata tertib ini adalah sebuah kesadaran bahwa manusia tidak hidup hanya sendiri, melainkan hidup berdampingan dengan manusia lain. Tegur sapa.
Saling menyapa antara satu dengan lainnya adalah sebuah contoh lain dari manusia termasuk makhluk sosial. Saling tegur sapa ini adalah contoh interaksi yang sangat sederhana dan sangat mudah untuk dilakukan. Ketika sesama manusia saling menyapa dengan ramah, maka hubungan yang baik akan terjalin. Selain itu, akan timbul sikap saling menghormati dan saling menghargai antara satu dengan lainnya. Memiliki rasa empati dan simpati. Seorang manusia akan merasakan sebuah iba atau sebuah perasaan sedih ketika seseorang mendapati sebuah kesusahan atau masalah. Hal ini timbul alami dari naluri manusia, karena manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Membantu orang lain. Setiap manusia pasti membutuhkan bantuan orang lain untuk dirinya. Begitupun sebaliknya, setiap manusia pasti memiliki naluri alami untuk membantu orang lain. Hal itu karena manusia adalah makhluk sosial yang saling bergantung pada manusia lainnya. Aktif dalam organisasi masyarakat. Melalui organisasi, kita dapat berkenalan sekaligus belajar bagaimana untuk menghadapi karakter manusia yang berbeda-beda dan bagaimana cara bekerja sama dengan perbedaan tersebut. Suka ataupun tidak suka, terkadang seseorang harus belajar untuk mementingkan kepentingan bersama di atas kepentingan individu. Menjaga hubungan baik. Manusia sebagai makhluk sosial harus menjaga hubungan baik dengan orang lain. Langkah awal yang bisa dilakukan adalah menjaga hubungan baik dengan tetangga, seperti saling membantu ketika terjadi musibah atau bersikap baik lainnya. Menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan. Keamanan dan ketertiban lingkungan adalah hak dan tanggung jawab antar masyarakat. Contohnya seperti menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan, dan berpartisipasi dalam kegiatan jaga malam seperti ronda. Melalui hal-hal kecil tersebut, maka ketertiban dan keamanan lingkungan akan terjaga, sehingga keadaan lingkungan juga akan lebih aman dan nyaman. Bersosialisasi dengan lingkungan. Seseorang yang pandai bersosialisasi dengan lingkungannya berarti ia mampu menjalin hubungan dengan orang lain, mampu untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Hal ini akan membuat hubungan menjadi baik dan mempererat tali silaturahmi ke depannya, sehingga kehidupan bermasyarakat akan terjalin dengan baik. Saling menghormati. Jika kita menghormati orang lain, maka orang lain akan menghormati kita juga. Selain itu, manfaat lain dari saling menghormati adalah hidup akan terasa lebih tenang dan lebih terhindar dari konflik. Kita juga akan mendapat lebih banyak teman atau relasi ketika menanamkan sikap saling menghormati. Saling mengingatkan. Manusia adalah makhluk yang tidak lepas dari sebuah kesalahan dan lupa. Namun, ada naluri-naluri ilmiah yang ada dalam diri manusia untuk saling mengingatkan satu sama lain. Banyak manfaat yang didapatkan dari sikap saling mengingatkan. Salah satunya bisa menjaga satu sama lain agar tidak membuat kesalahan. Sekian penjelasan dari Ibu untuk materi kali ini. Semoga baik. Oke, tadi sudah kamu tonton videonya ya, tentang ciri-ciri makhluk tentang ciri-ciri makhluk sosial. Coba setelah kamu tonton video tadi, apa sih yang namanya makhluk sosial itu? Makhluk sosial adalah sosiologi yang menggambarkan manusia sebagai warga masyarakat yang tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan orang lain. Jadi makhluk sosial itu adalah makhluk yang tidak hidup sendiri, selalu membutuhkan orang lain. Mulai dari kandungan saja, semua manusia sudah harus membutuhkan orang lain. Kira-kira ada tidak orang yang tidak membutuhkan orang lain? Tidak ada, pasti membutuhkan orang lain. Waktu di kandungan harus butuh dokter. Terusan waktu kamu sekolah begini juga membutuhkan orang
lain, membutuhkan ayah, butuh ibu, butuh keluarga, butuh uang saku. Apa kamu cari sendiri? Tidak. Kamu pakai pakaian kalian yang kamu pakai ini juga butuh orang lain, butuh siapa yang jahit, siapa yang jual, kamu belinya pakai uang, uangnya harus ada yang buat, gitu kan? Itu namanya butuh orang lain, namanya makhluk sosial. Makhluk apa? Sosial. Dan makhluk sosial ini ciri-cirinya adalah tadi apa? Gotong royong. Jadi yang namanya makhluk sosial masyarakat itu harus bergotong royong. Gotong itu apa? Gotong sih? Gotong apa? Gotong apa? Daniel? Bekerja. Kalau royong? Bersama. Jadi ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Ya, kalau ringan nggak apa-apa dijinjing, tapi kalau berat harus dipikul bersama supaya pekerjaan itu menjadi ringan. Jadi kalau sekiranya pekerjaan itu pekerjaan yang berat, maka digotong bersama, maka itu namanya makhluk sosial. Makhluk apa? Sosial. Jadi gotong royong. Gotong royong ini adalah merupakan pengamalan Pancasila. Gotong royong ini adalah merupakan pengamalan Pancasila. Coba sila keberapa? 3. Sila keberapa? 3. Bunyinya apa? Persatuan Indonesia. Coba bersama-sama membunyikan atau membaca teks Pancasila. 1, 2, 3. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, bagus. Tentang Pancasila, coba kamu bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, sambil tepuk tangan. 1, 2, 3. Oke, jadi gotong royong itu adalah merupakan pengamalan Pancasila sila ke-3. Bunyinya apa? Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Jadi harus bersatu, jangan bercerai-berai. Ya, kalau bersatu, kamu lihat di situ ada lidi, ya, lidi satu kira-kira untuk nyapu bisa tidak? Tidak bisa, harusnya digabung jadi 100 lidi diikat untuk bisa membersihkan sampah. Coba kalau misalkan cuma lidi satu, klik klik klik, ya nggak bisa. Jadi digabung jadi satu. Lah itulah namanya gotong royong. Apa itu gotong? Bekerja. Royong. Iya, karena kalian itu termasuk adalah makhluk
sosial, yang selalu membutuhkan orang lain. Makhluk sosial itu bukan individu, bukan menyendiri, ya. Semuanya itu membutuhkan orang lain. Makan saja, ya tidak langsung makan, tapi harus ada berasnya. Beras siapa harus yang ada yang menumbuk padinya, ya siapa yang harus menanam, itu membutuhkan orang lain. Semuanya itu membutuhkan orang lain, termasuk kita harus bergotong royong. Terus ciri-ciri kedua apa tadi? Ciri-ciri kedua apa? Mentaati peraturan. Jadi yang namanya masyarakat itu harus mentaati peraturan, karena kita termasuk makhluk sosial. Ada juga tegur sapa, ya, ada tegur sapa kepada siapa saja harus tegur sapa. Kamu ketemu Pak Guru, assalamualaikum Pak Guru, ya jangan tidak ada tegur sapa. Masa sama orang tidak tegur sapa, ya. Sama temannya harus tegur sapa. Assalamualaikum, mau kemana Pak Guru? Sehat Pak? Ya. Si Daniel sama si Malka, ya. Hai Malka, assalamualaikum. Ya dari mana? Iya, jadi harus ada tegur sapa, jangan sombong. Iya, jangan diam-diam sama teman lah. Sudah, ini tentang makhluk sosial, yaitu gotong royong. Lah, gotong royong, Pak Guru akan tanya, kira-kira ada tidak contoh gotong royong di sekolah? Apa contohnya? Piket kelas. Apalagi? Menyapu halaman bersama. Apalagi? Membuang sampah bersama. Apalagi? Ada lagi? Ya, membersihkan lantai bersama. Itu namanya gotong royong. Jadi yang namanya gotong royong itu piket bersama itu, kalau piket itu harus bersama, jangan sendiri, ya. Terusan contoh lagi kalau di masyarakat, ya, kalau di masyarakat, ya kerja bakti, membangun jembatan, membuat irigasi, ya, itu namanya gotong royong. Coba kamu lihat di video ini, ada ada video tentang gotong royong, tentang membersihkan kelas. Hari Minggu ini adalah hari terakhir liburan sekolah. Besok adalah hari Senin dan keempat sahabat ini sudah harus masuk sekolah lagi. Untuk menikmati hari terakhir liburan, mereka berkumpul di taman dekat sekolah mereka. Tak terasa ya, liburan sekolah sudah hampir selesai. Iya, kita harus siap-siap bersekolah lagi. Sesampainya di sana, mereka melihat Pak Yanto sedang terbaring lemah di tempat tidur. Ternyata Pak Yanto mengalami musibah dan kakinya cedera. Mereka pun menawarkan diri untuk membantu membersihkan sekolah. Benarkah? Kalau begitu, bersihkan saja ruang kelas kalian ya. Sekaligus memoles pintu kelas supaya bersih. Waktu pun terus berlalu. Tak terasa, matahari sudah semakin tinggi. Wah, akhirnya selesai juga kita bersih-bersih. Iya, tak terasa ya, karena dikerjakan bersama-sama. Hasil kerja keras mereka sungguh memuaskan. Ruang kelas kini berubah menjadi bersih-bersihan. Itu karena kita bergotong royong, bekerja sama, saling membantu. Pekerjaan yang terasa berat jadi lebih ringan dan cepat selesai. Terus untuk kita semua.
kelompok Indo, Indra, Nadia, Donita, Oko. Karena sudah selesai, yuk kita kembali ke Pak Yanto untuk membalikan kunci. Tunggu sebentar. Sebaiknya kita ke sana juga tidak membawa tangan kosong. Kasihan Pak Yanto. Benar juga. Bagaimana kalau kita belikan buah-buahan? Kita sisihkan uang saku kita sedikit untuk membeli buah. Ide bagus. Yuk segera kita lakukan. Mereka pun mengumpulkan sedikit uang saku mereka untuk membeli buah. Setelah membeli buah, mereka kembali ke rumah Pak Yanto untuk mengembalikan kunci. Kalian malah repot-repot membawakan buah. Dengan kalian membantu membersihkan kelas saja, sebenarnya Bapak sudah terbantu. Santai saja Pak Yanto. Tadi kami bergotong royong dalam membersihkan kelas. Jadinya cepat selesai dan terasa ringan. Kalian memang patut diaturi 4 jempol. Demikianlah akhir kisah 4 sahabat yang selalu kompak ini. Menjenguk lagi Pak Yanto dengan cara mengumpulkan uang saku untuk membeli buah. Lah itu. Jadi yang pertama adalah gotong royong membersihkan sampah. Yang kedua yaitu membantu Pak Yanto membersihkan lingkungan sekolah dan membantu Pak Yanto mengumpulkan uang ribuan, ya, uang saku untuk membeli buah. Itu namanya makhluk sosial. Jadi makhluk sosial itu membutuhkan pertolongan orang lain, tidak sendiri. Jadi makhluk sosial itu tidak sendirilah. Selanjutnya ya kita praktekkan. Listrik itu diambil, kumpulkan jadi satu. Kumpulkan jadi satu.
Lagi bodinya. Kumpulkan dari satu ini. Ini, Bang. Anak mas anak mas. Sama gue. Semangat maaf. Ini jengkolnya. Tembus. Taipan, ini guru-guruan. Guru, ini saya juga tahu. Iya. Malas sangat. Semangat. Pan, halo. Macam bagus Ntar kau gimana ya? Kalau Yo. Ini temboknya, Mas.
Woi, pilih peta. Baik, ini. Lagi rame kok kita. Ini ada komponen laptop. Nah, iya bagus.
nemen. Materi apa yang sudah Pak Guru berikan sama kalian itu bisa dikerjakan ya. Silakan programnya diambil. Diisi. Apa yang kamu ketahui tentang makhluk sosial? Ya, makhluk sosial itu apa? Gotong royong merupakan pengamalan Pancasila sila ke berapa?
Gotong itu apa? Royong itu apa? Selanjutnya ceritakan video yang sudah kamu tonton tentang kehidupan makhluk sosial tadi. Jadi dari awal ya, singkat, padat, jelas sampai terakhir. Tadi yang sudah ditonton, diceritakan, ditulis ya. Silakan. Waktunya 30 menit. Ya cukup 30 menit. Yuk. Jadi kamu ceritakan tentang video ya. Video ya sendiri-sendiri saja, nggak usah sama kelompok ya. Jadi apa yang sudah tadi kan kamu sudah mencatat ya kan, mencatat tentang isi tentang nonton video, terus sudah kamu catat. Selanjutnya silakan untuk bisa ditulis tentang isi video tadi, yaitu tentang makhluk sosial. Ya silakan umpan balik ya. Kamu buat umpan balik. Kalau sudah selesai dibalik ya. Umpan balik pembelajaran yang sudah kamu terima itu seperti apa ya. Jadi silakan kamu buat umpan balik pembelajaran yang sudah kamu terima tadi, mulai dari awal sampai terakhir ya. Udah itu saja dari Pak Guru. Silakan buat umpan balik, nanti dikumpulkan ya. Dari Pak Guru, terima kasih atas apa yang sudah kamu kerjakan hari ini, mulai dari awal sampai terakhir. Dari Pak Guru ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.